Nggak terlalu jauh. Dari Hanya tanggal berapa? 26 sampai 29 ya. Hanya 3 hari guys tuh. Hanya Jadi 3 hari. kita tuh terkejar oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Readers Netika. Kembali lagi dengan saya Rehan Najriel Maulana dari kelas 12 TKJ 3 dan rekan saya Intan Nurjahrani dari kelas 12 AKL 2 di acara Podcast Alaska Angkatan ke-17 Netika. Oke, tadi kita kan udah dengar penjelasan dari Kang Rapik nih. Udah jelas banget tuh, udah panjang banget tuh. panjang lebar ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya gimana Teh Intan? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai ketua angkatan, kemudian bendahara, dan juga sekretaris dalam perjalanan persiapan perpisahan? Oh, ini mah kita semua yang jawab. Kita semua ya, karena kita panitia ini semuanya ya. Ya, mari dari ketua dulu deh. Iya. Perannya ya. Peran pentingnya ya. Pasti pertama panitia untuk selalu mengarahkan, dari saya sendiri untuk memonitori semuanya, menghandle semuanya gitu. Iya. Semua itu semua dari seksi-seksi dari acara, peralatan sebagainya, dari bendahara, sekretaris, semuanya itu termasuk kerjaan saya juga. Semuanya itu termasuk saya yang handle juga. Saya mengarahkan anak-anak harus seperti ini, harus seperti itu, dan saya tentunya memberikan keputusan juga, memberikan statement-statement yang harus saya berikan. Pastinya tanggung jawab yang sangat luar biasa besar, tekanan pasti banyak, ada tekanan seperti itu. Tapi menurut saya sejauh ini saya masih enjoy aja. Ya. Saya masih Alhamdulillah ya. Belum Enjoy banget ya. ya. Iya, alhamdulillah itu 80% ya. Iya. Ya, saya belum masih mau merasakan have fun ya, karena memang seru gitu. Karena memang saya suka berorganisasi, jadi ya nggak apa-apa. Untuk wakil ketua kan Kang Ujang nggak masuk ya. Coba Kang Rafiq wakilkan apa deh tugasnya wakil Untuk wakil ketua. ketua tuh sebenarnya menghandle apa yang tidak bisa dihandle oleh ketua. Misal ketua lagi bertugas di A dan waktu berbarengan juga ada tugas di B, ya itu yang diwakilkan oleh wakil ketua seperti itu. Dan untuk mengcover dan semuanya itu dari wakil ketua seperti itu. Oke Teh Intan, apa sih kan tadi ketua, wakil, sekarang apa? Nah sekarang tugas dari bendahara nih gimana? Oke, dibantu Kang Fahmi ya. Nggak Para sama bos tuh disuruh. Masya Allah banget ya teman-teman. Perannya pasti berat banget gitu kan. Nah terus di setiap harinya kita harus ngebalancein ya kan Kang Fahmi. Iya, tentu Dibantu juga tentunya sama ketua kita, yaitu Kang Rapi. Tanpa dia sih kita apa ya? Apa Rafiq kita tidak apa-apa. terharu loh. Terharu. Banget loh. Banget. Nah terus setiap harinya kita harus setor, kita usahain untuk gak pegang uang, untuk gak bawa uang ke rumah, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah terus kita juga sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai bendahara, kita meluangkan waktu kita untuk membuka pembayaran di setiap waktu istirahat dan Setiap pulang sekolah. Ya, setiap pulang sekolah. Itu saja sih dari Intan. Gimana Kang Pami? Ya mungkin cukup juga. Untuk berkata-kata, pokoknya bendahara tuh punya tanggung jawab yang cukup besar, kan harus Besar banget. bisa apa ya? Bisa menjaga uang dengan baik. Takut ada yang salah juga gimana? Oh iya, kita juga beberapa kali salah input. Ya Iya. sampai kena ini ya apa dari ketua. Kenapa tuh? Kan ketuanya baik. Baik banget, Baik saking banget. baiknya. Ya baik banget Kena pokoknya. revisi. Revisi. Ya sambil mendadak tinggi dikit. Kena ke hati dikit mah ada ya. Kan ada hati. Ada mungkin. Oke, silakan nih Kang Rehan. Waduh, Kang Rehan. Tadi gimana Ini ya. Satu lagi Sama ada Kak Adiba berhalangan juga. hadir. Silakan Cuma Kang. dari Tuh kesahnya sama perannya tuh gimana jadi sekretaris? Untuk tugas sekretaris sendiri yang paling utama pasti pembuatan proposal dan LPJ, lempar pertanggungjawaban tentunya. Karena setiap
kita pengumpulan pasti adanya revisi. Mau revisinya itu revisi untuk ditambahkan sesuatu lah, diganti sesuatu lah, ini harus ditukar lah, ini harus diapain lah. Jadi banyak banget guys. Jadi tugas sekretaris itu mungkin lebih ke bagian surat menyurat dalam panitia. Kita juga membuat surat izin pas rapik sama Adiba ke Bandung, kita buat surat izinnya. Iya, karena Alaska itu kalau teman-teman tahu kita punya surat izin resmi sendiri, kita ada punya kopi surat sendiri, kita tidak menggunakan kopi surat di sekolah. Dan ini yang membuat kopi suratnya. Semuanya dihandle sama Kang Rehan. Terus sekretaris juga menjaga dokumen-dokumen rahasia dalam kepanitiaan seperti Kan rahasia. Nutulensi, seperti nutulensi, maksudnya ininya aja, Kan rahasia. nutulensi dari setiap rapat, Betul. absensi kehadiran para anggota yang ikut rapat, tanda tangan orang yang ikut rapat dan sebagainya. Ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu. Oke, terjawab ya teman-teman. Jadi tugas di masing-masing bidang itu nggak ada yang gampang. Pasti sulit, punya resiko masing-masing yang sangat tinggi gitu. Apalagi kita ya luar biasa ya. Dari Udah sampai panitia saat ini. intinya juga kan kita meskipun punya job desk masing-masing, tetap kita masih bantu Rafiq lah. Karena tahu Rafiq itu cuman namanya bagaimanapun juga manusia biasa gitu, sosial. Jadi kita pasti tetap bantu dan sokong Rafiq pastinya kan ya, yang Mas Mia sekali. gitu. Dan saya juga sebaliknya selalu mengcover semuanya. Ketika saya mengasih tugas ke bendahara, saya pasti bakal mendampingi bendahara tersebut seperti itu. Ya. Saya juga setiap istirahat ikut untuk pembayaran dan lain-lain saya lihat. Karena ada apa-apa tetap saja saya yang bertanggung jawab, saya yang depan-depannya gitu. Jadi saya harus tahu semuanya, semua kegiatan yang ada di Alaska saya harus tahu karena itu semua tanggung jawab saya seperti itu. Silakan, ada lagi? Masih banyak ya Masih kan? banyak. Ke perjalanan selanjutnya aja dah. Boleh. Bagaimana nih upaya-upaya untuk meyakinkan sekolah agar mengizinkan perpisahan dilaksanakan di Bandung, Kang? Waduh, pertanyaan menghela apa Kang? Meyakinkan sekolah. Oke. Itu pertanyaan yang berat sebenarnya jawab. Karena 2 tahun terakhir kita perpisahan itu di dalam Karawang ya. Angkatan 22 dan angkatan 23 itu kita perpisahan di dalam Karawang. Untuk mengeluarkan anak-anak netika ini, anak-anak netika gitu ke Bandung itu luar biasa sulitnya. Luar biasa banyak pertimbangannya. Luar biasa banyak halangan dan kesusahan seperti itu. Misal dari izin dan sebagainya. Tapi kita dari panitia terus komitmen. Kalau memang ini yang anak-anak mau, kalau memang ini yang siswa-siswi kelas 12 mau, kita pasti berusaha untuk mendapatkan hak itu. Kita pengen benar-benar menyampaikan aspirasi karena kita dijadikan panitia ini, kita kasih tanggung jawab yang luar biasa. Kita dikasih amanat sama semua siswa, sama guru-guru juga. Jadi kita harus berusaha yang terbaik. Jadi apapun itu caranya, apapun itu kondisinya, kita harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita nggak peduli mau seberapa susah, mau seberapa sulit, mau seberapa gede risikonya, tapi kalau memang ini demi kebaikan Alaska, demi kebaikan semuanya, pasti kita bakal berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang memang kita ingin wujudkan, seperti itu. Jadi ya untuk izin ke sekolah dan sebagainya, saya sudah tahu pasti sekolah tuh bakal nanya ini, bakal nanya itu, dan saya sudah menyiapkan jawabannya. Saya sudah mematangkan semua planning-planningnya, jadi sekolah tidak khawatir, sekolah tidak takut untuk membiarkan kita untuk perpisahan ke luar Karawang. Alhamdulillah kemarin kita juga disetujui untuk perpisahan ke luar Karawang dan hasilnya kita di ACC gitu. Alhamdulillah, ya kan? Gitu. Nah, selanjutnya apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengorganisir perpisahan di lokasi yang berbeda dengan sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Oke.
dikasih berbeda ya itu di Bandung. Pertama, angkatan 17 itu beranggotakan 556 siswa. 556 itu setengahnya dari 1000 ya kan? Iya. Banyak banget. Dan karakter setiap orangnya itu berbeda. Beda. Tentunya. Pemikirannya itu berbeda-beda. Dari sudut pandangnya itu pasti berbeda-beda, punya pemikiran masing-masing. Dari untuk menyatukan seluruh kepala itu sangat susah menurut saya. Susah. Tapi saya mewajarkan ketika kita mengeluarkan statement, ada yang setuju dan nggak setuju itu wajar. Karena kita namanya organisasi. Gak semuanya kita harus mau sendiri. Tapi namanya organisasi itu sekumpulan orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Pasti ada satu keputusan bersama dong. Gak berbeda keputusan, tapi ada keputusan bersama. Pertama itu kesulitannya itu dari siswa-siswinya, kita menggabungkan keseluruhan buat kompak buat satu tujuan. Dan ini yang kedua, karena perpisahan kita beda daerah, pasti punya risiko yang tinggi, punya banyak yang harus dipertimbangkan. Anak-anak nanti makan gimana? Kalau sakit mabok di bis karena mual gitu ya, kena Jadi obat-obatan. gimana? Anak-anak nanti wisatanya gimana? Mandinya gimana? Tidurnya gimana? Apa di emperan? Apa gimana gitu kan? Dan kita kan mencari solusi untuk masalah tersebut. Kita cari solusi ininya, keamanannya gimana? Makanya dari transportasi aja kita benar-benar bawel. Benar-benar bawel banget dari PO busnya ya, benar-benar bawel. Pak, saya nggak mau tahu. Saya pengen kualitas bus yang paling bagus. Saya nggak butuh murahnya, tapi saya butuh kualitasnya gitu. Murah tapi kualitasnya jelek buat apa gitu. Jadi posisi keamanan perjalanan kita sudah pastikan itu memang maksimal. Yang kedua, keamanan nanti di Bandungnya gimana? Kita udah bekerja sama dengan guru-guru juga, jadi semuanya aman. Dari kayak absensi keluar masuk anak nanti pasti bakal dibuatkan. Diawasi. Ada QR kodenya juga biar nanti nanti akan dibuat gitu, seperti itu. Jadi anak-anak tuh takutnya ada yang hilang seperti apa gitu. Karena 556 itu kita membawa anak 556 itu tanggung jawabnya luar biasa besar. Itu. Terus lalu ya mungkin dari pihak-pihak luar seperti itu yang masih banyak yang mempermasalahkan dan sebagainya. Tapi no problem, kita udah siap semuanya. Ketika kita emang dikasih tanggung jawab ya pasti kita sudah siap untuk menerima risikonya seperti itu. Sempat ada kabar burung yang mengganggu kinerja kita, bukan ya? Ya betul sekali, banyak sekali yang mengganggu kinerja kita seperti itu. Apa yang kita nggak sampaikan, dibilang mereka itu disampaikan oleh kita. Iya, kita tidak pernah berstatement karena kita tuh sangat hati-hati sekali. Kalau teman-teman tahu ya, teman-teman yang menonton tahu, kita sangat hati-hati sekali untuk mengeluarkan satu kata dua kata dari mulut kita, panitia kita benar-benar harus hati-hati banget. Karena satu kesalahan kecil aja yang kita buat itu bakal membesar ke depannya. Karena saya juga sering mengingatkan ke yang lain untuk menjaga lisan, untuk berhati-hati kalau berbicara ditanya sama orang lain, mau itu siswa atau guru, tolong berbicara seperlunya saja karena sensitif sekali. Ya betul, sensitif sekali karena tanggung jawab kalau ada apa-apa tetap kita yang jadi depan-depan, kita yang harus bertanggung jawab bukan orang lain. Seperti itu. Kalau dari Kang Pami sendiri ada tantangan nggak sebagai bendahara? Tentunya ada dong. Oh iya, tentunya pasti dengan anggaran hubungannya. Ya. Uang itu sangat sensitif ya kalau dibahas itu. Kita juga transparan kok ke guru-guru pemasukan pengeluaran itu seperti apa. Terus apalagi nih Intan dari bendahara satu. Iya, jadi untuk semua dana itu kita transparan, terus seluruh murid kita transparan, pengen ini itu pengen itu, transparan seperti itu. Kebutuhan semua yang kita lakukan itu transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kan? Udah, ada lagi pertanyaannya? Kalau dari saya tadi udah dijelaskan kayaknya di peran sekretaris tadi. Jadi susahnya membuat proposal itu bukan hal yang gampang. Dari yang dibilang rapik harus mempertimbangkan segalanya. Betul. Dan lain-lain gitu. Kayak itu proposal justru itu harus benar-benar perfect ya untuk mendapat pujian dari kepala sekolah itu. Alhamdulillah ya proposal kita dapat pujian dari kepala sekolah. Ya, Kepala sekolah sampai alhamdulillah banget ya, bersyukur, kita senang di situ dapat pujian. Ini proposal yang pernah Bapak baca gitu. Yang terbaik yang pernah Bapak baca. Gitu. Paling sempurna gitu. Kayak
ada kesenangan gitu. Capek kita hilang karena kita dapat hasil yang maksimal. Ya, oke. Oke. Oke Kang, tadi kan kita udah bicara soal perpisahan ya. Sekarang kita bicarakan tentang proses pembuatan video angkatan yang luar biasa kemarin sukses dan meriah. Tangan dong kita. Jadi orang-orang di balik layar. Jadi apa yang membuat video tersebut begitu istimewa? Mari Kang. Oke. Ya, alasan saya membuat video angkatan itu sebenarnya cuma satu. Saya ingin mengobati rasa kesedihan untuk anak-anak yang mohon maaf gak bisa ikut perpisahan ke Bandung. Dengan berbagai alasan. Dengan berbagai tentunya. alasan mungkin itu karena ada urusan, karena memang ada hal penting yang harus didahulukan. Makanya karena mereka itu butuh momen, Kang. Karena mereka itu butuh adanya kenangan. Kebersamaan. Iya, kebersamaan seperti itu. Karena kita kan angkatan Tujuh. Covid ya semua. Iya, angkatan Covid. Awal masuk kita Covid. Kita juga nggak pernah ngerasain perpisahan. Mungkin sebagian ada yang SMP-nya perpisahan, Iya, ada yang enggak. Kebanyakan enggak. Makanya itu salah satu ambisi saya buat maksimalin semuanya. Dari perpisahan, video angkatan saya maksimalkan semuanya. Saya tadinya itu kita untuk video angkatan sebenarnya akan dilaksanakan waktu sebelum Februari ya. Iya, sebelum Februari. Tapi ada kendala. Karena bentrok dengan berbagai Dengan acara. acara dan sebagainya ya, ada pro kontra juga. Jadi kita pikirkan lagi. Saya itu sebenarnya sedih melihat anak-anak selalu meminta kepada saya, Kang, kapan video perpisahan? Kang, kapan video angkatan? Kapan? Sekolah ini udah bikin. Kita juga jadi dilema nggak sih? Dilema kita. Saya pengen sebenarnya kalau memang kita bikin bisa aja kita bikin cepet. Tapi kan gimana nanti hasilnya? Kita pengen hasil yang Iya, kita bukan hasil yang benar-benar maksimal. Iya. Pengen benar hasil yang gitu apa yang kita mau gitu. Kita kan memikirkan budgetnya juga. Anak-anak itu seperti apa? Kan ada tanggungan berbagai perpisahan juga, dari ijazah dan sebagainya gitu. Buat pakai ijazah kemarin gitu kan. Jadi kita harus benar-benar pikirkan, memang harus yang dipikirkan. Kayak misal anak-anak udah mengeluarkan segini nih, benefit apa sih yang didapatkan? Video apa yang didapatkan? Bagus apa enggak? Hasilnya maksimal apa enggak? Makanya saya langsung koordinasi dengan TAV, langsung koordinasi dengan Kang Raden, alumni sebelumnya yang itu dari RTH Film ya. yang sudah punya pengalaman dengan Iya, video udah- angkatan tahun sebelumnya betul. juga tentunya kan. Udah mengerti, paham. Dan saya juga untuk pembuatan video angkatnya itu prosesnya 2 minggu. 2 minggu itu benar saya matangkan, saya mencari konsep dengan baik dan benar. Dan lalu kan penyusunan meja aja memang kita harus direncanakan. Karena kita memang semuanya itu harus terorganisir, kita harus tersusun semuanya. Tidak boleh harus sampai miskomunikasi, tidak boleh. Karena memang kita harus bertanggung jawab. Ketika kita sudah dikasih izin dengan sekolah, kita harus memaksimalkan izin tersebut untuk memaksimalkan hasil tersebut. Karena ini pertama kali Netika itu, menurut saya Netika pertama kali membuat video angkatan malam. Tentunya Pasti banyak hal yang pertimbangan. berbeda dari Hal yang angkatan-angkatan sebelumnya. Karena risikonya sangat besar juga kan di bulan puasa. Saya mengajukan kepada Pak Yayan, Bapak kita pengen ada bukber satu Aku angkatan. digerebek sama ini masjid. Kita pengen bukber Bapak, kita pengen video malam ini gini, saya jelaskan. Oke, silahkan diizinkan. Kita langsung bergerak, kita langsung eksekusi langsung di lapangan, kita bagi-bagi tugas. Ada mungkin dari saya mengkondisikan lapangan, Teh Intan mengkondisikan bagian dananya, Kang Fahmi bagian konsumsi, Kang Rehan untuk konsumsi meja sama Kang Ujang, Teh Diba juga sama. Jadi berbagi dan semuanya itu dan dibantu dengan anak-anak yang lain juga. Dan dari panitia perpisahan yang lain juga, semuanya ikut bantu. Terus Bukan dari membuat kami aja. panitia tambahan juga kan. Ada panitia tambahan juga dari seluruh siswa-siswi di luar panitia perpisahan. Ada namanya panitia video angkatan untuk membantu kita membawa kursi meja yang luar biasa. Banyak banget. Tanya alhamdulillah hasil akhir kemarin terbayarkan ya. Dengan hasil yang maksimal, capek kita hilang. Yang penting apa yang memang kita harapkan Sekarang. Masih ada. masih ada capek, rasanya masih ada tapi. Info aja kan buat video angkatan itu belum diupload semuanya kan ya Kang? Iya, belum dapat masih banyak video-video yang ininya. Jadi masih banyak tuh yang Standby aja guys. Berapa video lagi mungkin? Berapa video yang bakal lagi itu dirilis masih gitu. banyak. Oke, terus lalu juga kan semuanya kita rencana ada 2 minggu ya, video Iya. angkatan 2 minggu langsung Jadi cross check, kita langsung
pembuatan dana dan sebagainya seperti ini harus banyak yang dipikirkan. Stay tune di mana Kang buat video selanjutnya? Selanjutnya di IG angkatan 17 Netika atau Alaska, dan TikTok juga kita ada di TikTok itu di angkatan 17 Netika juga. Dan alhamdulillah kemarin video kita di repost ya sama Info Karawang gitu. Itu sebuah kebanggaan juga dong buat kita gitu. Video kita Netika yang mungkin orang luar belum tahu Netika itu di mana, SMK 3 Karawang itu di mana, dan kita akhirnya menunjukkan taring kita gitu, menunjukkan kalau Netika itu bisa juga loh keren seperti ini. Netika juga bisa loh bagus. Kata siapa Netika nggak bisa meriah? Betul. Kata siapa Netika nggak bisa meriah? Menyala abang. Menyala abangku. Itu komenannya dari Info Karawang, menyala abangku. Nyalain sendiri apa mau dinyalain gitu kan? Gitu kan. Bakar. Jadi banyak lah. Itu aja mungkin ya. Dan alhamdulillah hasilnya bisa teman-teman lihat itu hasil kami panitia semuanya, panitia angkatan, panitia perpisahan, panitia inti, itu hasilnya. Alhamdulillah mungkin anak-anak puas ya. Semoga puas. Semoga Amin. puas. Karena kita semaksimal mungkin. Kalau masih kurang ya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. itu. Silakan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kang. Gimana tanggapan dari anggota angkatan terhadap perjalanan panitia dan hasil akhir perpisahan tersebut? Oke, tanggapan ya mungkin kayak respon anak-anak. Ketika hasil akhir dikeluarkan, setelah rapat orang tua kita memutuskan untuk ke Bandung, respon anak-anak sangat luar biasa, excited pasti banyak. Ya, alhamdulillah akhirnya kita perpisahan keluar bla 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 gitu. Dan itu kan termasuk kesenangan juga ya buat panitia, karena apa yang memang kita usahakan nggak ada hasilnya. Hasilnya itu kan kita tujuan dari awal tuh untuk menyampaikan aspirasi dong, aspirasi dari setiap siswa gitu. Setelah kita mendapatkan hasil itu dan anak-anak puas, kita juga puas. Ya, Kita juga bangga gitu. Oh alhamdulillah ya, apa yang kita usahakan selama ini terbayarkan. Kita bisa perpisahan keluar. Dan sekarang PR-nya semoga untuk perpisahan tanggal 9-10 Mei ini dilancarkan. amin. Gak ada kendala ya, semuanya lancar sampai finishnya, sampai pembentukan LPJ juga Amin. kita tuntas ya. Kita tuntaskan semuanya di bulan Mei, jadi tidak boleh ada apa-apa yang mengganggu. Tinggal sebulanan lagi kan ya. Iya, sebulan lagi. Gitu. Untuk selanjutnya mau nanya nih, Boleh. apa pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman menjadi panitia perpisahan angkatan ke-17 ini? Oke. Dari satu-satu deh, kayak tadi, kayak ketua dan lain-lain. Dari Kang Rapik tentunya. Pesan ya? Pesan dan pengalaman yang diambil. Pesan saya untuk next generasi berarti. Enggak, ini tuh jadi Kang Rapik tuh dapat sesuatu gak dari jadi panitia ini? Tapi kan kita juga belum sepenuhnya selesai bertugas, Iya, jadi kita kan masih ada hal-hal lain. Iya sih, jadi ini aja deh. Yang Pertama- sekarang dirasakan deh. Oke, dirasakan. Kalau saya pribadi ditanya capek lah. Enggak sih. Mungkin kalau capek fisik iya ya, tapi kalau capek mental, Batin. enggak sama sekali. Buat ya guys ya, Kang Rapik ini Mau kuat saya banget. pernah waktu mau diserang sama anak-anak ya, gara-gara salah ini, gara-gara ada masalah dari kayak dress code gitu, tapi Iya. banyak serangan dari ini. Ya enggak mematahkan. Anti serangan Iya, anti Kang serangan. Rapik ini guys. Wajar kok kalian seperti itu, wajar menurut saya. Kita nggak bisa menyatukan semua kepala. Jadi saya juga punya anggota 556 itu, wajar kalau misalnya nggak setuju sama apa yang dikeluarkan. Jadi ya no problem, mau gimana pun respon mereka saya terima, karena mereka anggota saya juga. Ya saya paham, saya memahami. Terus ya saya merasa bangga sih. Saya pribadi ya bangga sama diri saya sendiri. Akhirnya saya bisa ada di titik ini gitu. Saya dikasih tanggung jawab untuk menjadi ketua organisasi yang lumayan besar ya, cukup besar gitu, dan resikonya juga sangat tinggi, dan saya bisa menyelesaikan. Memang belum sepenuhnya selesai, tapi sampai berada di titik ini membawa yang lain gitu, dan jadi diri saya Sudah sendiri mulai sekarang. dirasakan kan apa pengalaman. Pengalaman juga yang luar biasa, manajemen organisasi dari semuanya harus dipikirkan, memikirkan banyak orang, memikirkan semuanya itu menurut saya itu sangat senang sekali, karena memang dasarnya
saya senang berorganisasi. Kalau saya organisasi itu dari SMP sampai sekarang, jadi senang aja. Jadi nggak ada beban buat apa. Gitu. Kalau Kang Fahmi gimana? Apa yang dirasakan selama ini jadi panitia sampai saat ini? Yang dirasakan ya tentunya kita punya tanggung jawab yang cukup besar gitu kan ya. Ya, Bisa dipercaya sama teman-teman yang lain, sama guru-guru juga untuk bisa memegang dana dari perpisahan ini. Terus mungkin apalagi nih, tambahan dari Intan sebagai bendahara 1. parah ditarik mundur wae ke bosnya. Ya udah. Ya udah. Sama gitu. Iya, wajar resikonya tinggi ya. Iya. Soalnya kita kan Iya. memegang yang sensitif. Ya, kita harus seperti itu. teliti juga kan, Harus teliti benar-benar juga. apa ya? Bener, Mereka telaten lah itu ya. namanya, telaten harus terjaga semuanya. Berikan rehan gimana? Ya, sebagai sekretaris. Kalau dari saya jujur awal kaget karena nggak pernah gabung organisasi sebesar ini gitu. Ya sampai sekarang mungkin rasanya sama kayaknya kayak yang lain. Jadi dapat pengalaman yang baru juga tentunya. Terus ngerasain gimana pusing tuh jadi anggota organisasi. Nah gitu lah. Oke. Oke, udah selesai ya Kang? Oh ya. Kita udah lanjut. selesai kok. Jawaban yang sangat aman ya kan? Oke, lanjut ya Kang. Gimana hubungan antara panitia perpisahan dengan anggota angkatan dan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan acara perpisahan? Oke, hubungannya ya harmonis. Hubungannya baik, hubungan kita juga menjaga hubungan antara kita dengan anak-anak, kita setelah melaksanakan kegiatan apapun kegiatannya, apapun statement yang kita keluarkan, pasti kita namanya ada minta maaf. Kita minta maaf karena takutnya kita ada yang menyinggung, gimana kita menjaga perasaan mereka. Jadi kita menjaga hubungan baik lah, karena mereka itu salah satu ya, semangat kita gitu. Karena mereka yang harus mendukung kita. Kalau kita tidak hubungan baik dengan para anggota, gimana kita untuk menjalankan ke depannya gitu. Gimana kita mau lanjut ke depannya. Hubungan dengan sekolah juga sangat luar biasa baik, sangat luar biasa kondusif seperti itu semuanya, dengan guru-guru dan sebagainya, baik dengan wakasi kesiswaan, karena kita kan kalau konsultasi dengan wakasi kesiswaan, baik dengan Pak Yayat atau sebelum dengan Bu Nur seperti itu. Jadi memang harus menjaga ke silaturahminya, menjaga komunikasinya. Dan kita ada hal baru juga. Kita nggak cuma melibatkan anak dan sekolah, tapi kita juga melibatkan orang tua siswa. Oh iya. Kita melibatkan wali murid juga. Ada grupnya kan Teh ya? Ada Iya, grupnya. Kita betul. benar segala kegiatan kita orang tua siswa tuh tahu. Kita bikin video angkat aja kita tahu. Kita ada ini ada itu terpantau. Jadi orang tua juga menyaksikan. Orang tua tidak mendengar kabar burung dari yang lain dan belum tentu itu beritanya valid. Dan saya juga menegaskan kepada orang tua siswa yang ada di grup itu, kalau memang bukan statement dari kita, kalau memang bukan pernyataan dari kita, itu jangan dipercaya. Iya, betul sekali. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada di grup itu yang harus dipercaya seperti itu. Dan alhamdulillah dari respon orang tuanya juga Baik. luar biasa baik. Marcella nelpon. Udah. Tadi sekarang Rehan kan? Ya, oke. Sekarang mau nanyain tentang rencana atau planning deh. Rencana atau harapan untuk pengembangan dan peningkatan kegiatan perpisahan di masa yang akan datang. Oke, kayak Jadi pesan buat next saran generasi atau gitu. saran buat generasi selanjutnya gitu. Oke. Pastikan generasi selanjutnya Agak nonton ini ya. dalam ya. Ini Seriusan amanat buat kalian agak. gitu ya. Oke. Satu pesan kata kayak buat angkatan nanti, angkatan ke-18. Khususnya buat pengganti saya nanti, generasi kedepannya. Kalau ingin menjadi ketua, harus memang diniatkan. Harus memang ada kemauan dari diri sendiri. Harus benar-benar all in semuanya. Karena jangan setengah-setengah, karena kita itu mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Kalau misal nanti yang jadi panitia masih ragu, mending jangan, mending mundur aja. Soalnya takutnya itu berefek ke
anggota berefek ke acaranya seperti itu. Dan harapan saya semoga untuk di angkatan 18 nanti bisa jauh lebih baik dari kita, bisa jauh lebih baik dari kita. Kita di Bandung, perpisahan next generasi ke Jogja, ke Bali boleh, Ke Mekah boleh. Ambil umroh haji, Mau Masya umroh. Allah. Umroh boleh, mau kemana boleh. Jadi harus bisa jalin komunikasi dari sekarang aja di perangkatan, di angkatan 18 kita mulai komunikasi. Nah gimana nih nanti siapa jadi ketua angkatan seperti itu, biar nanti terarah, biar nanti gampang mengaturnya. Jalin komunikasi dengan sekolah juga, jalin komunikasi dengan orang tua siswa juga nanti, dan harus benar-benar hasil yang maksimal seperti itu, hasil yang memang itu tujuannya, memang harus difikirkan semuanya, karena ini juga kan bukan untuk kenikmatan ini ya, Perorangan, tapi untuk tapi semuanya. ya semuanya. Sekolah jadi bangga, sekolah juga jadi senang kayak gitu. Para siswa puas. Para siswa puas. Jadi tolonglah untuk saling menjaga tanggung jawabnya aja nanti buat next generasi. Saya juga masih belum tahu ya kan, nanti belum ada kelihatan ya buat jadi ketua pelaksananya nanti. Ya. Ada ini belum? Senggol-senggol gitu. siapa Senggol-senggol menjadi siapa ketua ya? angkatan nanti. Itu OSIS gitu mungkin. Aduh, Angga OSIS, Angga OSIS. aduh, Angga OSIS. Terpanggil ya. Terpanggil Kang Angga. Surat silakan. terbuka untuk Angga di video ini. Ya ada sih di TAV si Rifki ada. Rifki, oke, boleh Rifki. Ya ada leadershipnya juga bagus ya. TKJ mungkin Ayesa dan lain-lain ya. Bisa aja ketua angkatan nggak harus cowok ya. Bisa Bisa aja cewek, bisa nggak harus cewek, bisa Eca tuh. Terus Revin. Oh, oke. Oh iya ada Revin. Revin kan dari MPK juga kan, mungkin ada Josephine. Ya, Bisa aja Joseph. semuanya Nah, punya kan ini punya potensi. Kita kan Ada. sekarang di Sebelumnya panitia ada inti nggak nggak sih? ada bisnis ya. Kalau Sebelumnya ada nggak ketua angkatan yang perempuan gitu? Belum ada. Belum ada tuh. Jadi Oh ada, kalau nggak salah ada kan? ada nggak? tapi angkatan keberapa mungkin ya? Ya mungkin ada ya. Nah mungkin kalian nanti tahun Jadi depan. jadi sekarang juga kan kayak OSIS aja ya kemarin. OSIS aja kan tadinya ketuanya kan perempuan 4 tahun terakhir, dan sekarang Laki-laki. laki-laki 3 tahun atau 4 tahun terakhir gitu. Sekarang laki-laki. Itu potensi baru gitu, ada perubahan gitu. Jadi intinya kita mendoakan yang terbaik aja Iya, ya kan. mendoakan yang terbaik Terus aja. mendukung kalau Semangat juga. ya semangat. Ya memang nanti tanggung jawabnya lebih besar karena angkatan 18 harus lebih dari kita gitu. Ya. Betul. Maksimal mungkin. Ya jangan satu juga pesan. Karena mungkin Alaska itu kan angkatan 17 etika itu kan 17 itu bisa dipakai sampai 19. Iya, tuh. Jangan Alaska itu terus angkatan 18 etika, angkatan 19 etika ya. Jangan. Itu idenya harus ngumpulin Kalian Nanti susah. malah jadi namain ini. aja gitu kan. Malah jadi Alaska part 2. Alaska part 2, Alaska part 3. Iya, jangan ya. Ya, lagi Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir, Kang. terakhir ya. Nggak kerasa loh. Nggak kerasa ya. Iya, udah. kerasa banget. Bentar lagi buka. Buka berat. Ya, boleh tuh. Nah, di pertanyaan terakhir, gimana pengalaman pribadi masing-masing sebagai bagian dari panitia perpisahan ini, dan apa yang menjadi momen paling berkesan bagi mereka selama perjalanan tersebut? Momen aja sih paling Momen ditanya. ya. Iya. Momen ya. Udah saya. Momen yang paling berkesan itu ketika saya menyusun rencana, eksekusi rencana, dan rencana itu hasilnya luar biasa bagus, seperti video angkatan, Alhamdulillah. seperti planning kita mau ke Bandung, dan momen itu rencana kita berjalan dengan mulus, itu kebanggaan luar biasa. Seperti saya bisa, saya bangga dengan diri saya sendiri, kayak bisa membawa semuanya ke yang harus diharapkan. Seperti itu. Pasti senang dong. Semua kinerja yang kita lakukan, semua kinerja yang kita susun berjalan dengan lancar, itu suatu senang. Semua rasa capek hilang sejenak, tapi besoknya ada lagi. Harap pegal-pegal ya. Besoknya ada lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, semuanya senang. Asal mereka puas, saya senang. Anggota saya bahagia, saya senang. Saya stres. Iya. Anggota saya bahagia, saya stres. Tinggal lah.
Gak pernah stres saya. Belum gila dong. belum Dari belum. stres. Jangan sampai ya. Ya, lihat bendahara gimana? Yuk, momen yang paling Momennya, berkesan, momen Kak. paling berkesannya. Momen paling berkesan apa nih? Ketika balance. Ya, itu menjadi suatu hal kebahagiaan ya. Iya, betul. Kenapa lagi? Karena itu setiap harinya itu pasti hitung uang Iya, betul. buat balance mangga. Oh, kalau nggak balance 1.000 gak stres Kita ya. aja panik ya, keselip 100.000. Iya. Keselip 200.000. Oh iya, nanti dikat aja ya. Lanjut. Han. Kalau Dan untuk- lo lah, kan bendaharanya dikat. Udah kan itu doang yang keselip 200.000 doang udah. Iya. Itu ya. Nah, silakan Han. Kalau untuk saya mungkin momen paling berkesan tuh sebelum masih awal-awal, Rapik tiba-tiba telepon, Han, ada revisian nih, gue ke kelas ya, gue mau balik maksudnya. Pik, ada revisian lagi, kata gue tuh. Gue revisi beres nih. Besoknya tuh tenang nih ya, kemarin Rapik udah revisi nih. Pas mau manain sepatu, Rapik nelfon lagi, Han, ada revisi lagi nih. Jadi setiap hari tuh ada revisi gitu biayanya, dari entah yang dari luar Karawang atau dalam Karawang. Jadi tuh momen si Rapik nelpon dan ke kelas buat nemenin apa yang direvisi itu ingat terus gitu. Berkesan banget ya kan? Berkesan banget. Gemesnya. Oh. Ya udah, berarti mau dikasih kerjaan terus gitu ya? Enggak juga, enggak dulu, Mbak. Udah berkesan terus kan ya? Iya. Ya mungkin berkesannya tuh karena bukan 1-2 kali, hampir setiap hari. Iya, emang kita waktu Januari tuh perjuangan banget ya buat Bikin proposal, aduh. Dan perlu kalian tahu guys, kalau Kang Rapik itu kan kerjanya pengen cepet selesai ya. Dia kalau ngasih kerjaan ke orang nggak tahu waktu. Iya, makanya itu salah satu alasan saya buat memilih orang-orang terpilih ini untuk jadi panitia inti. Karena bisa saya kapanpun dan dimanapun ya untuk menyuruh mau ngasih tugasnya, soalnya kan udah deket gitu. Teh Adiba pernah saya tugaskan untuk ngerevisi proposal jam 3 pagi. Jam 3 guys. Intan jam 12 malam suruh merekap anggaran. Pahmi habis sahur untuk minta rekapan video angkatan. Rehan malam-malam habis selesai ngaji ya? Ngaji. Selesai ngaji langsung revisi proposal. Kan apa buat panitia yang ada di sini ya. Maksudnya panitia inti lah, kalau nggak ada di sini juga. Buat panitia yang lain dong, Pik. Kasih apresiasi gitu buat gimana. Bukan dari panitia aja ya, segala pihak. Ya, segala pihak yang Berkontribusi dalam Oke perpisahan guys, ini. terima kasih untuk panitia inti, panitia kecil, seksi acara, seksi peralatan, humas, dekorasi, terus dokumentasi, terus apalagi ya, banyak ya, ada 7 atau 6 gitu. Saya meminta maaf kalau misalnya saya kalau ngasih tugas keberlebihan. yang kemarin ngangkat-ngangkat bangku Ya, gimana? terima kasih untuk panitia video angkatan. Terima kasih untuk para siswa-siswi kelas 12 yang sudah Rela mengarahkan, balik telat yang gitu sudah ya. mau membantu saya dalam kinerja perpisahan ini, yang sudah mau berkontribusi bekerja dengan baik. Dengan terima kasih pada Bapak Ibu guru, kasih kesiswaan banyak. Terima kasih kepada segala pihak yang membantu kayak komite sekolah, kepala sekolah, guru-guru semuanya, guru-guru yang bukan bukan di kesiswaan atau bukan di Wakasek, guru-guru pelajaran dia sudah mendorong saya untuk menguatkan panitia. Semuanya terima kasih. Untuk Kang Raden juga kemarin dari RTH Film, terima kasih atas bantuannya Kang Kikai, segala pihak yang membantu, apalagi yang koordinator kita ya Bu Nur Hayati dan juga Pak Yayat, terima kasih banyak atas bimbingannya seperti itu. Itu aja. Nah, dari tadi pertanyaan ada 10 pertanyaan, guys. Kalau kalian tadi hitungin satu persatu itu ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan itu udah dijawab semuanya nih sama Kang Rapik, Kang Fahmi, Teh Intan, dan saya tentunya. Oh, sudah. Jadi, dari pertanyaan itu kalian bisa tahu bagaimana perjuangan kita dari awal sampai sekarang hampir 70-80% menuju acara. Terus tantangan kita yang kita hadapi, apa
pengalaman yang kita dapat dan yang lainnya. Ini bisa di-skip. Krik ya. Oh iya, sekarang ya. Ya. Apalagi mungkin. Jadi inilah podcast atau apa, lebih kayak bincang-bincang nggak sih ini? Ya, Sharing-sharing. bincang-bincang Terima aja. kasih juga buat dari TKJ yang sudah mengizinkan kita untuk Preset PC juga kemarin kan saya ini menyampaikan apa yang harus disampaikan ke anak-anak. Di balik mungkin anak-anak banyak yang nggak tahu perjuangan kita seperti apa. Kita sharing-sharing aja, bukan kayak paling capek gini. Iya, Enggak, betul. kita mau sharing aja kinerja kita seperti ini. Kita transparan aja nih, kita ngelakuin ini, ngelakuin itu. Semuanya itu nggak tiba-tiba kita ke Bandung, guys. Banyak proses. Nggak tiba-tiba video angkatan jadi, banyak proses. Seperti itu aja. Jangan lupa juga follow IG angkatan dan akun TikToknya apa, Kang? Iya, angkatan 17 nih kita. Ya, itu nama IG dan TikToknya. Iya. Jangan lupa like dan Share yang banyak. share yang banyak. Ya, Kalau follow juga, jangan lupa ya, boomingkan. Yang sampai FYP ya. Iya, sampai FYP. mau di foto nih. Ya, harapannya terakhir itu aja ya. Semoga nanti untuk perpisahan berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada kendala, semuanya lancar, terkendali, hasil yang maksimal. Dan untuk angkatan 17 juga setelah lulus semoga dapat apa yang ingin diimpikan, apa yang diimpikan sebelumnya. Semoga dapat universitas yang bagus, Amin. dapat kerja yang bagus juga. Amin. 40 orang amin. Orang amin. Kalau 40 orang itu bisa diijabah. Minta doakan juga buat saya. Amin. Amin. Kang Rapik mau kuliah ke Taiwan. Info. Iya, iya, doakan aja semoga lancar ya. Iya, amin. Oke. Ya, nggak kerasa ya Udah kita. kerasa ya, udah jam ya. Udah berapa Iya, banyak penjelasan. banyak penjelasan. Iya. Jadi gitu guys. Apa pertanyaan yang tadi Rapik sampaikan atau pertanyaan yang Rapik tadi jawab gitu ya, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Amin. Akhir kata dari kita, sebelum itu ya lupa. Kang Apaan Rapik, pas kita kan tutup nih closing podcast ini ya. Nah, pas kami sudah bilang Alaska podcast Alaska angkatan 17 Etika, Rapik yang bilang slogan buat Alaska yang Alaska, terus kita bilang Together We Rise. Siap, Kang? Siap. Oh, lagi briefingin itu. Ya, bukan, ini gak apa-apa, ini masuk aja. Tadi tuh briefing gitu ya. Gak apa-apa. Tadi dikat ya Pak? Enggak, ini bagian. Itu briefing tadi. Nggak tahu. Yang cewek Jadi inilah podcast Alaska angkatan ke-17 Netika. Alas, Kak. Together We Rise. Wassalamualaikum warahmatullahi